Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man nasarahu wa walaha, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambe yang kami hormati, para alim ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh lingkungan, tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang kami muliakan. Alhamdulillah, jumpa kembali di pertemuan subuh Ahad kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikraman wa ta'ziman li syahri Ramadan wa huwa syahrus siyam. Maka pada kesempatan ini biasanya fiqhus shalah akan kami awali dengan fiqhus siyam atau fiqhu syahris siyam, setiap yang berkaitan dengan bulan shaum, bulan Ramadan, bulan puasa ini, wabil khusus ibadah shaum kita. Tapi jika ada nanti yang berkaitan dengan sholat maupun yang lainnya, bisa di sesi tanya jawab ya. Jadi kita membuka di mengenai shaum ya. Shaum itu sendiri sering dibahas oleh para khatib maupun para kultumer ya. Orang-orang yang masih kultum ya, di tarawih, tapi tidak spesifik. Biasanya masalah fikih, biasanya keutamaan Ramadan, keistimewaan pahala dan sebagainya. Oleh karena itu kami anggap penting pada pertemuan ini untuk membahas secara rinci fiqhus siyam. Pertama, ta'aruf shaum itu sendiri seperti yang kita ketahui secara bahasa adalah al-imsak. Secara bahasa al-imsak ya, menahan sesuatu itu puasa. Secara bahasa kita tidak berbicara pun puasa, berarti puasa bicara. Tidak pakai baju pun puasa, menahan untuk menahan diri menggunakan busana. Setiap yang menahan itu dalam bahasa Arab shaum. Oleh karena ketika istilah atau mustalahat dalam agama mesti kita ketahui secara pemahaman terminologi syariat. Karena secara bahasa yang kita ketahui cukup umum. Shaum adalah al-imsak. Semua imsak disebut shaum secara bahasa. Seperti di surah Maryam, Sayyidah Maryam tidak berbicara dengan kaumnya. Ia mengatakan bahwa aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Bukan berpuasa tidak makan dan minum, tapi tidak bicara. Di Quran disebutkan tidak bicara Maryam itu shaum. Wa inna tarayinna apa? Wa inna tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahman faquli inni nazartu lirrahman sawma. Aku bernazar saum
فلن أكلم اليوم. Kemana ini? Ini puasa dulu mic-nya berarti menahan suara ya Pak ya. Mic juga mau puasa ini. Baru bahas puasa ngomong mic-nya mati. Apa sudah kan ini? Masya Allah. Baik, ini sebetulnya sudah khatam ya, ini pelajaran ibtidaiyah. Ibtidaiyah ini, tapi tabarruk ngalap berkah para ulama ngarang kitab ini. Kita baca, menahan diri dari yang membatalkan dengan cara yang khusus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ta'rif saum secara syar'i. Kemudian al-mubtilat tak lewat sajalah. Mubtilat itu banyak. Al-mubtilat memasukkan sesuatu secara sengaja pada jauf yang terbuka seperti mulut, hidung, bahkan telinga ya. Mata tidak termasuk manfaat, tidak pula termasuk pori-pori. Jadi kalau berenang tidak batal, asal jangan menyelam sambil minum. Mandi juga tidak batal. Itu air masuk lewat pori-pori kulit maupun rambut tidak apa-apa. Lewat mata tidak apa-apa, karena itu bukan manfaat. Kemudian ta'ammudul ilaj fi farjin qubul au dubur walau bila inzal. Sengaja memasukkan farji, syafah, kubul maupun ke dubur, walaupun tanpa ejakulasi tetap batal. Khurujul mani an mubasyaratin kalamsin au qublatin wa nahwi dzalik. Atau mengalami ejakulasi keluar sperma walaupun tanpa berhubungan. Kalau berhubungan jelas, walaupun tanpa keluar sperma. Keluar spermanya saja jelas membatalkan saum, walaupun tanpa berhubungan. Kemudian al-istiqa'ah, muntah dengan sengaja. Apabila lewat kandang ayam, lewat tempat sampah, baunya menyengat, tidak kuat, kemudian muntahnya tidak sengaja, maka tidak batal. Kemudian khurujud damil haid, keluarnya darah haid, itu batal. Wanita, ibu-ibu yang saum, datang bulan, langsung batal otomatis. Begitu pula khurujud damin nifas, darah nifas karena melahirkan. Kemudian al-junun, kegilaan. Ini normal, lagi ngaji normal, pulang dari masjid ujug-ujug gila. Naudzubillah min dzalik. Batal saumnya. Gila, batal saumnya. Kemudian ar-riddatu murtad. Orang yang kembali pada kekufuran atau melakukan kekufuran. Yang murtad, dengan murtadnya berarti saumnya juga batal. Itu mubtilat yang membatalkan saum. Kita lanjut ke mustahabbatis saum. Ini kita ngaji cepat saja ya, karena kelihatannya banyak yang akan meneruskan tadarus. Ini saya dengar ada yang udah juz 29, 27, 26, ada juz 15, padahal baru tanggal berapa sekarang?
tanggal 9, Masya Allah, gairah tadarusnya luar biasa. Sudah ada yang mau khatam, saya dengar-dengar sambil lewat. Mustahabbatus saum, sesuatu yang dianjurkan, disunahkan ketika saum. Satu, atas sahur, melakukan sahur. Sahur itu walaupun kita kenyang, tidak lapar, barokah. Jangan sampai tidak sahur, walaupun dengan seteguk air. Dibangunin sahur, enggak, masih kenyang, jangan begitu. Anda kehilangan pahala dari ibadah sahur itu. Sahur ibadah. Dalam hadis muttafaqun alaih, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Sahurlah kalian itu, karena dalam sahur ada keberkahan. Masya Allah, walaupun seteguk air, walaupun sepiring nasi, apalagi 2 piring. Jadi kalau sahur itu banyak-banyak saja biar banyak berkahnya. Apalagi hari Ahad setelah ngaji tidak ada studio 2. Jadi harus banyak-banyak. Kemudian di samping sahur itu ibadah yang disunahkan, maka di samping itu tidak sembarang sahur jika kita ingin sahurnya berlipat ganda pahalanya. Hendaklah sahur kita tidak di awal-awal tapi di akhir. Takhirus sahur, mengakhirkan sahur itu sunnah. Lima ruwiya an Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala, Zaid bin Thabit meriwayatkan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah. Kami sahur bersama Nabi. Awas, jika kita kan tidak hidup di masa kenabian, tidak tahu Nabi sahurnya seperti apa. Di sini dijelaskan melalui riwayat Zaid bin Thabit. Kita tahu Zaid bin Thabit siapa? Yang nulis mushaf pertama kali zaman Abu Bakar, kemudian zaman Utsman, bersama-sama Rasul, katibul wahyi, yang menulis wahyu. Jadi Zaid bin Thabit dengan Nabi itu lengket sekali seperti perangko, kemana-mana ikut. Kalau Nabi akan kedatangan tamu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, panggil Zaid, Zaid suruh sini. Kenapa? Karena supaya ketika turun ditulis oleh Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit saksi hidup sahur bersama Nabi. Kata Zaid bin Thabit, tasaharna, kami sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila salah, kemudian melaksanakan sholat subuh. Artinya jarak sahur dengan sholat subuh dekat. Jangan sahur jam 2, sahur setengah 3. Itu nanti bapak-bapak jam 12 lapar lagi. Ditambah tidak mendapatkan apa? Mendapatkan sunnah. Lalu saya yakin di antara yang hadir di sini ada yang bertanya, kira-kira berapa jarak sahur pada waktu sholat itu? Nah, ini Zaid bin Thabit pun ditanya oleh sahabat yang lain, qultu kam kana bainal adzani was sahur, berapa jarak adzan dan sahurnya Nabi itu? Zaid menjawab, qadru 50 ayah, sekira-kira membaca 50 ayat dari Al-Quran. Kira-kira 50 ayat itu surat apa? Kalau Yasin itu berapa ayat? 83. Ya, 1, 2, 3, 4 lembar lah. Berarti kira-kira berapa? 20 atau 30 menit lah sebelum azan. Tapi kalau bapak-bapak kan cepat ya bacanya ya. Bapak baca Yasin itu bisa 7 menit, 8 menit ya.
luar biasa bahwa bacanya. Kalau tadarus juga cepat-cepat, Masya Allah. Nah, bacaan sahabat tartil 50 ayat itu ya Masya Allah bisa 20 atau 30 menit atau kalau waktu sekarang. Jadi sunnah sahur diakhirkan sekira-kira setengah jam sebelum azan, atau sebelum imsak lah kalau di kita. Biasakan imsak karena imsak itu lampu kuning. Jangan dibiasakan azan baru selesai. Itu kebiasaan buruk. Ya, kalau sigap. Kalau azan Allahu Akbar di piring masih setengahnya masih. Repot. Biasakan imsak itu dipatuhi. Walaupun tidak menjadi suatu kewajiban. Jika sekali-kali kita karena kesiangan kemudian imsak masih dilewat, nggak apa-apa. Dari 10 menit ke azan kita potong jadi 5 menit, nggak apa-apa. Yang penting kita tetapkan jeda. Jangan sampai mentok pas azan berhenti, sulit. Khusus untuk anak-anak. Masih ngunyah-ngunyah, Ustaz Dadang azan. Gimana? Apa dikeluarkan apa ditelen? Ditelen takut batal, dikeluarkan sayang daging sapi. Repot. Jadi terapkan, tidak 10 menit, 5 menit gak apa-apa. Yang penting sebelum azan harus ada jeda. Itu namanya ihtiyat. Karena ketika kita melanggar 1 menit saja lewat azan, kita masih makan, maka gugur seharian itu. Kita tidak dianggap puasa itu, gugur. Sehingga jangan ambil risiko dengan waktu akhir atau azan itu. Ambil antara waktu sahur dengan waktu azan. Salah satunya menerapkan waktu imsak. Kemudian ta'jilul fitr. Ini ceritanya tidak ada pengumuman imsak. Ini luar biasanya masjid Puri ini. Masjid-masjid di kampung itu pasti ada yang gegero imsak. Gak tahu sih ada imsak apa Haji? Nggak ada ya? Ya ada paling ngaji saja ya, ngaji. Ustaz Hadar ngaji. Ada ngomongin imsak, tidak ada ya? Karena kebiasaannya tidak ada di sini. Tahu-tahu jelegur adzan saja. Bodoh amat ini ada yang masih makan atau tidak. Di kampung-kampung, masjid saya, di masjid mana itu 10 menit itu imsak dikasih tahu masyarakat yang sedang sahur berhenti karena imsak. Kemudian selanjutnya ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Ini kebalikannya, sahur diakhirkan, kalau buka diawalkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Nabi bersabda, selamanya orang-orang itu ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Kemudian disunnahkan ketika berbuka itu berdoa. Jangan langsung sikat-sikat saja, makan-makan saja, berdoa. Berdoa ketika berbuka, banyak berdoa. Kenapa? Karena ada 3 yang tidak tertolak doanya. Salah satunya as-shaimu hatta yuftira. Orang yang saum sampai ia berbuka. Jadi menjelang maghrib itu para bapak, para ibu, hendaklah kita zikir-zikir, doa diperbanyak. Perbanyak itu. Doa banyak. Pertama waktu mustajab. Dalam keadaan juga saum, doanya mustajab. Jangan ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Wa mimma ruwiya min du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtalat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini yang riwayatnya Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud.
Yang di kita yang populer, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu mutawatir riwayatnya. Siapa yang meriwayatkannya? Dulu RCTI TVRI. Wah, TV itu riwayatnya. TV-TV nasional doanya itu. Makanya sampai ke kita secara mutawatir doanya itu. Betulnya yang asah doanya yang tadi, dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah ini walaupun sahih hadisnya termasuk hadis gharib bagi kita. Apa arti gharib? Asing. Hadis yang asing bagi kita. Kemudian al-iftaru ala rutabat, berbuka dengan yang basah-basah. Kurma, ya, kalau nggak ada kurma dengan air, jangan langsung yang pedas-pedas, apalagi yang dingin-dingin. Saya tidak merekomendasikan menurut ahli medis. Ya, ini anak-anak masih kuat, langsung es, langsung sambal dan sebagainya, itu sebetulnya tidak baik. Tapi kata anak-anak, saya lihat bapak ibu saya, waduh, kalau itu berarti contohnya nggak baik. Nggak nyunahnya kalau tidak ada kurma air putih. Bukan tidak baik secara syar'iyyah, tapi secara medis itu tidak baik. Nanti kaget. Kemudian al-kaffu amma yatanafa ma'as-siyam wa ruhaniyatih. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Menjaga diri dari setiap yang tidak berguna, tidak elok, bertentangan dengan spirit saum itu sendiri. Salah satunya ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika, karena hal tersebut bisa menggugurkan pahala saum, walaupun tidak membatalkan saumnya itu sendiri, tapi tidak akan mendapat ganjaran. Tidak butuh, tidak ada Allah mengabaikannya, walaupun ia meninggalkan makan dan minumnya jika melakukan perbuatan maupun ucapan-ucapan yang kotor maupun yang buruk. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asya'un yubahu lis-sha'imi fi'luha, sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ini sunnah, bukan wajib, apalagi bukan membatalkan juga tidak, hukumnya mubah. Yang pertama al-iktihal. Iktihal itu memakai sifat, memakai celak. Kemudian at-taqtir fil ain, memakai tetes mata. Sekali lagi, mata bukan manfad, sehingga ada sesuatu yang masuk ke mata, baik itu tetes mata maupun air, tidak membatalkan sama sekali. Kemudian al-iddihan bizuyut wal mustahbarat tibbiyatil mukhtalifah, memakai minyak-minyakan, minyak rambut kah, atau luluran kalau perempuan dan sebagainya. Kemudian isti'mal siwak qabla zawal, menggosok gigi sebelum zawal. Menggosok gigi sebelum waktu zuhur itu boleh, setelah waktu zuhur hukumnya makruh bersiwak. Sekarang nih pulang ngaji gosok gigi silahkan, mubah. Tapi kalau sudah panas-panas, ba'da zawal, ba'da zuhur, itu makruh. Kemudian ihtisal, mandi sesuatu yang mubah, tidak makruh, tidak sunnah, apalagi wajib, tapi mubah. Mandi saat saum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun min al-'atash aw min al-har. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim panas, ya, di musim panas di Arab itu luar biasa panas.
untuk meringankan panas, hawa panas itu Nabi mengguyur kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air. Jadi ketika kita kepanasan maupun tidak kuat karena haus sekali, jangan sekali-kali minum. Coba dengan cara lain seperti mandi atau mengguyur air dengan satu gayung umpama, atau satu ember, masih kurang ke air terjun. Yang penting jangan diminum. Kemudian al-khatmu an tariqil jid. Al-khatmu an tariqil jid, mengambil sampel darah maupun donor darah. Di kita di bawah biasanya suka ada donor darah. Itu dibolehkan. Bahkan tidak makruh sama sekali. Kecuali orang yang secara medis dia kalau diambil darahnya akan lemah, akan letoy, maka makruh. Oleh karenanya dalam proses pengambilan darah atau donor darah ada namanya pemeriksaan terlebih dahulu. Ini sehat, kalau diambil nggak bakal jadi ngedrop dan sebagainya. Nah, jika membuat ngedrop maka makruh. Tapi jika stabil hukumnya boleh. Nah, kemudian yang ketujuh, ini hal yang mubah dan menjadi hobi ini, an-naum, tidur. Awas, tidur itu mubah. Jangan dikira tidur ibadah, orang puasa tidur ibadah kemudian dianggap tidur itu sunnah. Salah kaprah. Tidurnya orang yang puasa ibadah, iya, tapi hukum asal tidur itu ya tetap mubah. Ini puasa, orang sholat sunat, tadarus, kita tidur saja, terus menganggap tidur sama dengan tadarus. Waduh, salah kaprah. Dengan alasan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, salah kaprah. Tidur itu Pak sesuatu yang mubah. Tetapi awas, jika diniatkan tidur itu untuk kekuatan, umpama nanti taraweh, karena tarawehnya di sini lama 36 ya Pak aja, 36 rakaat, itu pun belum witir ya 36-nya. Jadi kalau tidak tidur siang, kalau tidak bobo siang gak kuat, kemudian tidur nih, tahulah niatnya supaya kuat tarawih tahajud, maka amalan yang mubah tapi didasari oleh niat yang mulia maka jadi ibadah. Kalau sekedar tidur karena malas, jangan harap Anda mendapat pahala. Itu namanya malas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Orang sholat malah tidur. Saya tidur, kalau tidur ibadah itu tergantung niat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, mau siang ataupun malam. Tadi malam tidur, kalau cuma tidurnya ketiduran gak dapat pahala. Tapi saya mau niat tidur dulu supaya kuat naik nanti ngaji pada subuh, supaya kuat kerja nanti dan sebagainya, maka mendapat pahala. Kam min amalid dunya yakunu amal al-akhirah bihusnin niyyah. Banyak sekali amal-amal duniawi yang mubah menjadi amal akhirat, menjadi ladang pahala bihusnin niyyati, karena baiknya niat. Kemudian jadi hati-hati di masjid ini, kadang pada zuhur ada yang tidur. Tetap itu bangunin. Tanya udah sholat belum? Jangan-jangan ke masjid nyari lahan tidur saja. Lahan tidur banyak di luar. Lahan-lahan yang tidak dibangun itu lahan tidur. Nomor 8. Bal'u ma la yumkinu taharruj anhu karrik. Menelan sesuatu yang tidak mungkin untuk tidak ditelan, seperti air liur. Air liur, kita menelan air liur sesuatu yang mubah.
Jadi ketika air liur ada di tenggorokan kita, tidak mesti selalu diludahkan. Telan lagi. Karena ini sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Karena air liur itu berat oli di mesin itu. Kalau tidak ada liurnya, kita suara kita tidak ada pelumas, kita tidak akan bisa bicara, kita tidak akan bisa normal. Kemudian juga boleh kita mencium sesuatu wangian, atau termasuk debu-debu jalanan yang termakan tanpa sengaja, itu sesuatu yang tidak membatalkan, boleh saja. Selanjutnya sedikit lagi, makruhatus saum, yang dimakruhkan ketika saum. Yukrahu lis-saimi umurun yusabu ala tarkiha. Dimakruhkan untuk orang yang berpuasa perkara-perkara ini jika ditinggalkan, maka yang meninggalkan perkara ini mendapatkan pahala. Walakinnahu idza fa'alaha la yubtilu shaumuhu. Kalau melakukan, puasanya tidak batal, tapi jika ditinggalkan maka ia mendapat pahala. Itu kan ta'rif dari makruh. Makruh melakukan tidak berdosa, tapi jika kita meninggalkan mendapatkan pahala. Minha diantaranya al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Berlebihan dalam berkumur maupun istinsyaq. Madmadah itu berkumur dengan mulut, istinsyaq memasukkan air ke hidung, intisyar mengeluarkannya. Ketika wudu, walaupun saum, kita lakukan sunnah itu, kumur-kumur dan juga istinsyaq, tapi jangan berlebihan ya. Jika berlebihan maka hukumnya makruh. Satu kali saja. Kemudian dzauqut ta'ami bi ghairi hajatin, suatu yang makruh diantaranya mencicipi makanan tanpa kepentingan. Tiba-tiba ke dapur bapak-bapak, biasanya juga masak nggak pernah gitu, ke dapur coba sayur takutnya kurang garam, dicicipin, makruh. Walaupun tidak dimakan ya, karena mencicipi itu tidak membatalkan selama tidak ditelannya. Selagi masih di lidah ini pencicip, lidah secara sendirinya tanpa melalui tenggorokan sudah bisa mendeteksi, sudah bisa memahami rasa tanpa ditelan lidah. Oleh karena itu ibu-ibu yang masak ini punya kepentingan. Tidak makruh ibu-ibu yang masak, apalagi masaknya yang sifatnya 30 catering. Daripada nanti yang bukber pada komplain dicicipi, ini sayurnya kurang apa. Setelah itu dirudahkan, yang ditelan, maka tidak membatalkan, tidak juga dimakruhkan jika ada hajat atau kepentingan, karena ia sebagai koki. Yang bukan koki, maka jika sengaja mencicip, maka itu hukumnya makruh. Kemudian al-qiblatu liman tuharrik syahwatahu wa kadal mubasyarah wa dawa'il wat, bermesraan, mencium dan sebagainya kepada orang yang membangkitkan syahwat, seperti suami pada istri. Kalau pada anak dan sebagainya, kalau tidak ada unsur-unsur syahwat, ini seperti kepada istri mencium atau bermesraan sebagainya, itu sesuatu yang dimakruhkan walaupun tidak membatalkan, tapi itu makruh, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian al-hijamah dibekam dengan siang-siang, tidak membatalkan saum dibekam, tetapi makruh. Kenapa? Di sini ilatnya li'anna tud'ifu lis-sha'im, bisa melemahkan kondisi orang yang berpuasa. Kemudian syammu ma la ya'man wa tajdih anfusuhu ila halqihi kamashuqil misk wal bukhur wa masyabah, mencium wangian yang
sangat menyengat seperti kasturi maupun bukhur. Ngerti bukhur? Bukhur baik dari gaharu atau bukhur-bukhur yang dibakar, kemudian asapnya itu masuk ke hidung. Tidak membatalkan memang asap ketika masuk ke hidung, tetapi itu makruh. Ya. Al-insyighal, kemudian yang ketujuh, al-insyighal bil lahwi wal la'ab. Sibuk dengan lahwun dan la'bun. Lahwu, ucapan-ucapan yang tidak berguna. Sementara la'bun, permainan-permainan. Kalau anak-anak masih wajar. Anak-anak nunggu apa? Anak-anak nunggu adzan, kadang main apa? Main ular tangga. Nggak tahu sekarang anak-anak ngerti nggak ular tangga. Dulu zaman kami itu namanya ada ular tangga. Ular naik tangga gitu, pakai dadu dan sebagainya. Ya anak-anak masih wajar. Ya, walaupun tetap lebih baik diarahkan ke hal yang positif. Suruh apa? Suruh tadarus. Tapi orang dewasa itu sudah tidak wajar. Itu makruh. Hindari permainan-permainan game dan sebagainya ketika berpuasa. Lebih baik digunakan istirahat. Yang kedelapan, isti'malu siwak ba'da zawal, menggosok gigi setelah waktu zuhur. Terakhir, ini terakhir. Fi baw'i ma taqaddama min arkanis sawmi wa wajibatihi wa ibtilatihi wa mustahabbatihi wa quratihi yumkinu al-qawlu bi anna an-nas fi sawmi ala thalathi maratib. Martabat orang-orang berpuasa. Orang berpuasa ini macam-macam. Ada puasanya zahir saja, ada zahir batin, macam-macam. Nah di sini maratibun nas fi shaum, tingkatan orang dalam saum. Ini penting untuk disampaikan agar kita bisa bercermin. Sebetulnya dari Ramadan ke Ramadan kita ini udah sampai mana? Apa di situ-situ saja? Perasaan kita puasa udah puluhan tahun. Tiap tahun puasa, umur kita 50-an, 40, berarti dipotong masa baligh kita udah 30 tahun. Kira-kira selama 30 kali puasa itu, kita itu udah sampai mana? Apakah benar seperti dari Kerawang sampai Surabaya, atau ternyata muter di situ-situ aja? Muter di situ-situ aja kita ini. Makanya ulama memberikan gambaran tingkatan orang yang berpuasa, kita sudah sampai mana. Yang pertama shaumul umumi, saum orang-orang awam. Yang kedua shaumul khusus, saum orangnya khusus. Yang ketiga shaumul khususil khusus, saum puasanya orang PPIP itu, khususul khusus, muqarrabin. Puasa orangnya yang awam, puasa orang yang awam, kaful batan wal faraj an qada'i syahwah kal akli wasyurbi wal jima'. Mereka hanya menghindari yang membatalkan puasa saja. Selama puasanya tidak batal, sudah. Tapi ucapannya, perbuatannya, ya masih begitu-begitu saja. Yang penting dia menghindari sesuatu yang membatalkan saum. Tinjauannya fikih saja. Nah, itu puasa orang awam. Yang kedua, saumul khusus, bahwa kaful batan wal faraj ma kafil jawarih as-sittah. Bukan hanya menjaga yang membatalkan puasa, tapi puasanya orang yang khusus itu juga menjaga panca indera yang 6. Pertama asam, pendengaran. Yang kedua al-basar, penglihatan. Yang ketiga al-lisan, ucapan. Yang keempat al-yad, tangan. Yang kelima ar-rijl, kaki. Yang keenam al-faraj, kemaluan. Kita bisa menjaga tidak makan, tidak minum, tapi lisan kita kok jahat ke orang, Bapak. Lisan kita masih gak karuan. Kalau nggak ngomongin orang gatel gitu, Pak. Misalkan, padahal lagi puasa. Kita setiap tahun begitu saja. Berarti tingkatannya di awam terus. Di awam terus. Sehingga dari sini mereka puasa yang khusus itu
bukan sekedar menjaga yang membatalkan saum, tapi menjaga anggota badan dari dosa-dosa. Fa inna ma yartakibuhu muslim min athamin asna'a shaumihi tanqusu min thawabihi. Karena seorang yang berpuasa apabila melakukan dosa-dosa, maka ia akan dosa tersebut mengurangi pahalanya. Wa tahjubu anhu al-katsiru wa tuhjabu anhu al-katsiru min nafahati hadzal syahril karim. Dan ia terhijab dari anugerah yang banyak di bulan yang agung ini, yang mulia ini. Puasa yang benar adalah yang tidak disertai dengan maksiat-maksiat. Fi haddi dzatihi waqin li sahibihi minan nar. Itulah puasa yang bisa menjadi penjaga dari neraka. Oleh karenanya, semoga paling tidak kita bisa meningkatkan diri dari puasanya awam menjadi puasanya khusus, puasa yang tidak sekedar menghindari yang membatalkan saum, tapi menghindari dosa-dosa terakhir. Oh, ini panjang sekali, puasa khusus juga panjang ini, cuma sudah ada waktu masuk waktu syuruk ya. Puasa khusus fahuwa ziyadatun ala ma sabaq, yaitu saumul qalb anil himamid daniyah wal khawatir syahwaniyah wa kafihi amma siwallahi bil kulliyah. Masya Allah, ini khusus ini tinggi sekali, karena bukan sekedar menjaga hal yang membatalkan saum, bukan sekedar menjaga panca indera dari hal yang membatalkan, tapi juga membaca hati, menjaga hati dan pikiran. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, senantiasa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk walaupun dari sekedar pikiran. Ini Masya Allah, puasa khusus kita walaupun sepertinya berat pada tahap itu, tetapi kita mesti tahu kalau orang-orang di sana itu ada yang sampai atau mencapai makom ini. Mereka lah para aulia, mereka lah para muqarrabun, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mungkin pada tahapan itu? Tentu saja, jika Allah menghendaki maka semua itu mudah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dinaikkan derajat dari umum ke khusus, dari khusus ke khususul khusus. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal itu bukan sesuatu yang wah bagi Allah taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu bagi Allah mudah jika Allah mengijabah permohonan kita. Artinya kita pertama berupaya, kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan saum, tidak stagnan pada satu tahapan, tapi pada tahapan-tahapan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibarakati syahrul Ramadan, semoga ini bermanfaat untuk bekal keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang ditanyakan dipersilahkan, baik berkaitan dengan ini maupun yang lainnya dipersilahkan. Alhamdulillah, begitu panjang lebar ilmu yang bermanfaat kita dalam saum ini, baik sunnahnya, makruhnya, mubahnya. Mudah-mudahan ibadah saum kita tentunya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa kita. Wa tammin taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mungkin ada yang ditanyakan dari pemaparan tadi, bangga. Baca, Ibu mau tanyakan enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini Pak wabarakatuh. Ustadz, pada waktu kita sahur, ketika kita minum, kita nggak dengar azan, karena azan itu kan di masjid beda-beda. Nah itu kira-kira batal nggak ya? Soalnya ketika kita rapi minum, totonya di masjid raya udah rapi azan gitu. Di masjid lain baru azan gitu. Makasih Pak. Kan ini pada satu nih, nah 12 nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi terkait dengan azan dari pertanyaan pertama, ini saya hanya menghimbau saja, kita disunahkan mensegerakan berbuka puasa atau mengakhirkan bersahur. Tadi Ustadz menyampaikan jangan sampai semuanya itu berisiko, katakan pamannya sahurnya sampai terlambat berisiko nanti sudah azan, terus bukanya terlambat karena tidak dengar azan gitu. Padahal azan itu sendiri kan ditengarai dengan terbitnya fajar maupun tenggelamnya matahari, itu baru azan. Nah ini mohon saya Ustadz, kalau untuk maghrib maupun subuh itu tolong azan itu tepat tit, jangan tit baru shodaqallahul azim, artinya kan terlambat. Ustadz Adi Jayat pernah menyampaikan orang yang menunggu azan untuk berbuka puasa, padahal azannya terlambat. Orang yang menunggu itu sampai karena menunggu saking lemahnya terus orang itu meninggal. Ustadz Adi Jayat berkata, siapa itu yang tanggung jawab? Padahal itu nunggu azan. Makanya kami mohon untuk subuh maupun untuk maghrib begitu ya langsung azan itu. Jadi jangan kalau didahului dengan bacaan Al-Quran baru shodaqallahul azim beberapa detik. Di samping itu umpamanya sahur Ustadz, sahur ya itu kan andai kata sudah di mulut terus azan, itu kan harus ditelan sahurnya, tidak boleh. Lah ini kan azannya belum dengar, padahal sudah azan, mulutnya sudah ini nelan lagi, baru azan, berarti kan kayaknya imbuh gitu loh. Ini kan risiko-risiko yang seperti ini kan sebisa mungkin dihindari. Demikian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Mungkin dari Ibu, hari Ibu. Ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, terima kasih Pak Ustadz sudah dipaparkan yang disampaikan tadi. Ya, kita kembali lagi ke pelajaran ibtidaiyah, mengingatkan lagi. Ya. Terima kasih. Terkait tadi yang disampaikan sahur ya, menyegerakan, mengakhirkan sahur dan mengakhirkan berbuka. Ayo, mohon maaf kembali. Intinya gini, yang biasa dilakukan ya, yang tadi disampaikan Pak Ustadz ya, mutawatir ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu dan seterusnya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu saya mendengar di media ini ya, bahwasanya pada saat berbuka puasa sebelum buka doanya adalah dzaba'u tsuma'u ya. Dan seterusnya iya, dan seterusnya artinya telah basah kerongkonganku ya, telah dahaga itu ya. Itu dari ustadzah tersebut menyampaikan bahwasanya doanya tuh idealnya adalah setelah buka. Nah, dari artinya saja setelah telah basah gitu ya, dan telah
basah, dahaga dan kerongkongannya telah basah gitu. Artinya ini jadi bimbang gitu saya. Mungkin buat Bapak juga. Itu sebetulnya doanya sebelum berbuka atau sesudah berbuka. Mungkin itu Pak Ustadz bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya setelah wajib ini wajib salah juga sih. Kita siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya simpel Pak Ustadz, yaitu tentang niat puasa gitu ya. Niat puasa itu malam setelah taraweh atau sebelum imsak gitu ya. Atau seandainya memang kita lupa untuk niat ya, ucapkan niat atau dalam hati juga lupa gitu ya. Itu bagaimana caranya kalau seandainya lupa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya ada kali. Ibu, ada yang tanyakan Ibu? La ilaha illallah. Nambah lagi nih Bapak-bapak, Ibu, ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya untuk bagi seorang musafir, Pak Ustadz. Itu kan kita bisa dapat rukhsah ketika kita dengan jarak tertentu, gitu kan. Bagaimana dengan sekarang teknologi itu walaupun jaraknya jauh, tetapi misalnya dengan pesawat, apakah kita tetap menjalankan puasa atau mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa? Seperti itu, Ustaz. Oke. Bapak-bapak, ada lagi tambahan? Ibu, kayaknya di ibu belum ada nih, Bu. Itu. Wah, tema yang masih simpang siur masalah imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, di waktu imsak masih bolehkah kita makan dan minum? Karena imsak itu sebenarnya kan pengertiannya imsak itu kan pada waktu fajar kizib. Ya, yang fajar sodik, nah itu baru kita tidak boleh makan dan minum. Nah ini pertanyaannya untuk meluruskan, karena masih terjadi simpang siur. Ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwa imsak itu sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nih, Pak. Mungkin untuk sementara ini deh, Ibu, ada yang nambahin? Ini kita ngumpulin pertanyaan aja dulu ya. Jawabnya besok-besok. Makanya saya seneng kalau pertanyaan 30, 20, alhamdulillah seneng saya. Nah, kan ya, bisa nanti Syawal jawabnya. Enggak ada. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendek saja Pak Ustadz, ini terkait dengan fidyah. Nah, itu bila mana orang yang tidak karena suatu hal gitu, nah, sehingga dia harus membayar fidyah. Nah, ini bagaimana dengan halnya dengan kaum ibu ya, kaum ibu yang pertama nih, untuk kaum ibu itu yang melahirkan. Nah, dia kadang-kadang sampai 2 tahun menyusui, khawatir anaknya itu tidak kekurangan gizi, nah sehingga dia selama 2 tahun ini tidak berpuasa. Bagaimana halnya? Apakah dia tetap melaksanakan puasa atau
cukup dengan membayar fidyah saja, karena saya pernah dengar hal-hal seperti itu. Dia nanti harus selain bayar fidyah, dia juga harus melakukan puasa gitu, dicoba gitu, jangan sampai selama 2 tahun itu nggak puasa, takut nggak ada umur gitu kan, orang umur nggak ada yang tahu kapan ini dipanggilnya gitu. Nah ini apakah tetap terhutang atau dengan membayar fidyah aja itu cukup untuk membayar hutang puasanya? Itu yang pertama Pak Ustadz. Ini sama juga masih. Nah itu untuk orang yang melakukan misalnya tadi mungkin saya dengar tadi siapa ya Pak, siapa tuh ya, yang perjalanan gitu, niat kita ini sudah untuk tidak puasa atau memang dipaksa dulu sampai sekuatnya kita, kalau memang mampu kita berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tambahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ketika kita sedang melaksanakan puasa, di tengah hari misalnya sering terasa pusing atau sakit gitu, dan harus minum obat. Tetapi kita ingin tetap tidak ingin puasanya batal. Apa yang harus kita lakukan? Begitu saja Pak Ustadz. Apa harus minum obat kemudian puasa lagi atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait apakah ada kewajiban qada puasa bagi orang yang sudah meninggal, artinya digantikan sama orang dengan membayar fidyah gitu. Karena saya pernah kejadian itu ya, bahwa ketika seorang meninggal, tapi kayaknya ada yang bilang nggak usah, ada yang bilang harus digantikan dengan membayar fidyahnya gitu bagi orang tua, siapapun yang meninggal itu digantikan, barangkali karena dia sakit sehingga dia tidak melakukan puasa, kemudian sebelum dia sempat sembuh atau pulih keadaannya meninggal dunia, sehingga ahli warisnya itu harus membayar fidyah atau tidak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nih bapak-bapak udah banyak nih, ibu belum ada ini ya nih. Bu, ada makan? Puasa? Belum ada nih ibu-ibu. Bapak bukan ada lagi nambah? Cukup. Baik, yang pertama dari Pak RW ini ya, mengenai sahur, adanya kedengeran makan aja nambah terus, karena ternyata di masjid sini udah rapi ini adanya, udah rapi, tinggal lagi puasa. Di masjid lain baru adzan dan sebagainya. Ini Pak patokannya dalam usul fiqh. Pertama, patokan ini ya menjadi kaidah dasar al-aslu qawiyun. Kemudian ada ghalabatuz dzan. Apabila seseorang mengira masih malam kemudian dia sahur, padahal ternyata tanpa sepengetahuannya sudah masuk waktu subuh, tanpa sepengetahuan ya, bukan sengaja, maka ia tidak apa-apa, ia tidak batal saumnya. Kita tahu, ketika tahu ternyata sudah adzan, sudah rapi, berhenti. Kenapa? Karena pertimbangannya dia itu sahur, dan al-aslu pada dasarnya ia masih di waktu malam sebelum subuh gitu. Dzannya, dzan itu perkiraan.
Berbeda dengan kasus begini Pak, ini mendung sore-sore nih, mendung nih, ia kan sedang berpuasa, mendung nih, kayaknya sudah adzan ini, udah gelap, matahari nggak kelihatan, Allah minum saja. Padahal zannya atau al-aslunya itu siang. Al-aslu qawiyun itu orang yang berpuasa asalnya itu kan siang, itu lebih kuat jadi patokan. Sebelum ada hal yang meyakinkan sudah masuk malam, jangan sekali-kali itu. Ia membatalkan saumnya. Jika ia walaupun tanpa sepengetahuannya bahwa itu ternyata masih siang, minum saja karena melihat sudah mendung, maka ia puasanya batal. Puasanya batal, wajib qada. Wajib ia menahan tetap berpuasa, artinya jangan mentang-mentang sudah batal kemudian makan seenaknya, enggak, tetap harus nunggu maghrib. Aturannya seperti itu. Orang yang tidak ngerti, mendung, padahal 5 menit lagi untuk adzan, ia langsung sudah buka, maka aturannya ia tetap harus, setelah tahu itu belum maghrib, harus tetap berpuasa, tapi tetap hari itu dianggapnya gugur, wajib qada. Itu jika seseorang tanpa sepengetahuannya ternyata masih siang. Berbeda kasus dengan tadi, tanpa sepengetahuannya ternyata sudah masuk siang. Kenapa? Karena asal-muasalnya ia di waktu malam. Nah, itu dalam usul fiqh dijelaskan seperti itu. Sehingga orang yang masih tetap makan dan tidak tahu sudah adzan subuh, tidak tahu beneran ya, bukan karena ini menutup telinga, terus bukan karena jamnya dimatiin dulu dah, maka ia tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Asalkan setelah tahu itu sudah masuk subuh, berhenti. Kenapa? Al-aslu qawiyun, sangkaan dia posisi di waktu malam. Beda tadi, dia posisi di waktu siang, tidak boleh. Al-aslu qawiyun, siang harus menjadi patokan dia puasa. Sementara orang di malam, patokannya malam itu boleh makan. Nah, itu al-aslu qawiyun. Kemudian itu ya, jadi nggak apa-apa, sah itu saumnya, tidak batal. Kemudian tadi himbauan karena harus menyegerakan buka, maka muadzin ini tinggal Pak Ustadz Dadang muadzinnya, kalau tit itu adzan ya, jangan tit berapa kali tit Pak, sampai tit baru adzan gitu ya. Harusnya tit Allahu Akbar, ini tit baru sadaqallahul azim. Itu jangan Pak, nanti kalau ada yang meninggal siapa yang tanggung jawab katanya gitu. Walaupun saya kira tidak ada yang sampai meninggal karena telat semenit itu. Tidak ada itu. Sebetulnya maaf. Sebetulnya walaupun kita diperintahkan menyegerakan saum, tapi tetap kehati-hatian harus dipakai. Sama ketika ada yang meninggal, perintahnya apa? Menyegerakan, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Ini yang ahli memandikan. Tapi harus tahakkuk dulu beneran meninggal belum. Harus. Ada kejadian di rumah sakit dimasukin ke kulkas, ternyata bangun. Makanya dalam fikih itu idza tahaqqaqal maut. Mohon maaf, di berbagai tempat ada yang adzannya itu waktunya lebih dulu 1 menit gitu. Nah itu juga jangan asal gitu. Ihtiyatnya, makanya agak sedikit itu, saya kira setengah menit atau beberapa detik sedikit itu, saya kira nggak jadi suatu masalah, asal kita sudah yakin gitu. Jadi sekali lagi menyegerakan berbuka dengan catatan pasti ya, pasti. Bahkan kalau misalkan kok masjid ini duluan terus, masjid yang lain umumnya belum, ihtiyatnya malah ke mayoritas masjid itu bisa jadi ini jamnya beda nih sendiri nih gitu. Tapi sudah saya tanya ke Pak Ustadz Dadang dan yang lain, ini sama dengan HP, sama katanya. Berarti ini sudah dikalibrasi sebagaimana
arahan dari ketua yayasan, kalibrasi. Saya juga baru dengar kalibrasi, istilah kalibrasi. Baik ya, itu. Tapi karena ini sudah sama dengan HP, Pak Ustadz Dadang, ketika tit adzan saja, sedekahnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Iya, kan nggak apa-apa. Sedekahul adzim itu mau pakai mau nggak juga nggak apa-apa. Misalkan bima kanu ya'malun, Allahu akbar, nggak apa-apa. Sedekahul adzim kan bukan Quran gitu, hanya penutup saja itu. Ya. Jangan sampai merasa gimana enggak apa-apa. Kalau sudah tit, Allahu akbar aja. Karena ini sesuai dengan dari kalibrasi. Insya Allah ya. Jadi kalau ada yang masih tet belum adzan, laporkan lagi Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, doa dhahabad dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, apakah itu sebelum berbuka atau setelah berbuka? Ini secara maknanya itu dhahabad dhama', jadi apa? Dahaga sudah hilang. Kemudian otot-otot apa sasa sudah seger dan pahala sudah tetap oleh Allah insyaallah. Itu secara maknanya begitu. Tapi dalam hal pengamalannya setelah masuk waktu, ya boleh kita sebelum minum baca itu, boleh. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya tahaqqukul wuqu', digunakan dengan fi'il madhi, dengan kalimat past tense, walaupun akan dilakukan. Contohnya ketika qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah artinya apa? Sudah didirikan salat. Pertanyaannya, saat itu sudah salat belum? Baru mau salat. Jadi fi'il madhi dhahabadz dhama'u bisa maknanya yadhhabudz dhama'u. Jadi ketika baca dhahabadz dhama'u wa btalatil uruq, artinya maka dahaga akan hilang, tubuh pun akan segar. Maknanya bisa fi'il mudhari. Itulah bahasa Arab, tidak kaku seperti tadi. Karena maknanya apa seperti itu mesti setelah, tidak. Apalagi kalau setelah makan bakwan satu nambah lagi ini itu, ya kapan doanya gitu kan. Jadi lebih selamatnya ya sebelum makan itu doa saja dulu. Karena kalau sudah makan kadang lupa bernapas, Pak, mohon maaf. Makan kolak itu kalau buka puasa lupa bernapas terus gitu. Wah, saking apanya lahapnya. Maka lebih baik sebelum makan saja. Ditambah tadi pemahaman maknanya seperti itu. Kemudian tapi mohon maaf, kalaupun pakai doa yang tadi itu tidak masalah. Doa itu kita minta kepada Allah, doa yang kita hafal tidak masalah. Tidak masalah. Bukan berarti saya mendoakan Allah, tidak. Silahkan. Cuma yang riwayatnya jelas dari Sunan Abu Dawud yang tadi itu memang gitu. Tapi kalau pakai riwayat RCTI, TPRI tadi juga tidak apa-apa gitu. Ada tanggung jawabnya stasiun. Baik, pertanyaan keempat tadi lupa niat. Pak Haji Asy'ari ini lupa niat, bahkan kepikiran pun tidak. Awas ya, bukan lupa melafalkan ya. Orang melafalkan itu sunnah saja, anjuran saja. Nawaitu shauma godin an ada'i fardhu syahri. Itu hanya formalitas ucapan untuk membantu menghadirkan hati. Ada orang yang hanya mendengar orang melafalkan itu lalu hatinya ngikut, itu pun niat. Karena wa mahalluhal qalb, niat itu di dalam hati. Adapun talaffuz ini membantu hati untuk menyebutkan. Ini memang jelas-jelas belum saja nggak tahu besoknya itu puasa. Bahkan umpama yang paling mudah kita gambarkan itu ketika penentuan 1 Ramadan, nggak tahu kalau udah masuk puasa gitu. Tiba-tiba setelah adzan subuh dikasih tahu ini udah masuk puasa, berarti dia belum niat sama sekali. Dalam mazhab Syafi'i ya, niat itu waktunya sebelum melakukan, artinya di waktu malam. Karena kalau sudah masuk subuh itu sudah pengamalan.
Sama sholat, tidak mungkin Allahu Akbar setelah takbiratul ihram beres baru niat sholat. Apa ini? Tidak kan, sebelum sholat, pas takbiratul ihram itu duhur, kemudian ini qada apa ada. Begitu pula karena waktu saum itu dari subuh sampai maghrib, maka sebelum subuh itu waktunya. Nah, barang siapa yang tidak kepikiran sama sekali untuk niatnya besok, maka pertama ia wajib puasa. Tetap tidak boleh karena nggak niat saya nggak puasa, percuma. Tidak boleh. Ia tetap wajib puasa siangnya itu. Kemudian tetap ia wajib qada. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki boleh niat puasa Ramadan sebagaimana puasa sunnah. Asal sebelum duhur boleh. Ya, mazhab Maliki ini beda Maliki. Tapi ihtiyatnya kita mazhab Syafi'i saja. Jadi di malam itu niatkan. Nanti malah sebelum duhur juga sama-sama nggak ingat mau maghrib, percuma. Ayo lebih selamat itu yang maghrib atau gitu. Maka turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Jadi kalau yang tidak niat nih, misalnya hatinya ini, mohon maaf, bukan lafadznya, hatinya tidak niat, tidak ngeh besok mau saum dalam mazhab Syafi'i, di malamnya itu enggak, gitu. Maka ia tetap wajib puasa dan wajib qada. Aturannya begitu. Walaupun ada mazhab lain yang tetap boleh niat ngedadak seperti itu. Asal sebelumnya nggak ngopi dulu, nggak apa dulu ya. Jam 9 niat boleh. Tapi itu minoritas sekali. Mayoritas tetap di malam sebelum melakukan saum. Kemudian pertanyaan kelima mengenai safar. Musafir. Sekarang kan musafir itu teknologi canggih. Ke Jakarta, ke Bandung, dari sini nanti kalau sudah jadi dibuka kereta cepat bisa kurang dari 2 jam. Apalagi kalau naik helikopter mungkin ke Bandung bisa 20 menit. Atau private jet. Tetap pertama selama jaraknya itu bisa sesuai dengan boleh mengqashar sholat, maka boleh buka puasa. Ya, boleh. Hukumnya boleh, bukan wajib. Tapi untuk menyikapi rukhsah itu, apakah lebih baik ketika kita safar buka atau tidak, maka berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu, dan kalian berpuasa, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sehingga rukhsah saum berbuka ketika safar lebih baik puasa ketimbang mengambil rukhsah itu jika kuat. Berbeda dengan rukhsah mengqashar salat, lebih baik diambil rukhsah salat itu untuk diqashar daripada mengitmamnya. Ini ada perbedaan antara mana lebih utama, menerima rukhsah salat atau menolaknya. Lebih utama menerima rukhsah salat mengqashar. Beda dengan saum, lebih baik kita tetap saum daripada mengambil rukhsah itu. Ya, hanya tetap walaupun teknologi sudah canggih tetap dibolehkan. Misalkan kita ke Bali, itu kan jauh. Tapi sampai sana kan masih jam 4. Sebelum maghrib. Tapi itu jauh, boleh kita berbuka. Boleh juga mengqashar sholat. Kemudian pertanyaan tadi Ketua MUI yang tadi sudah pamit, karena sudah pamit tidak usah saya kira. Tapi nggak apa-apa kita jawab. Imsak ya, waktu imsak ya. Waktu imsak itu ada yang mengatakan ya Wistar, kalau sudah imsak nggak boleh. Gitu. Sedangkan imsak itu tadi dijelaskan fajar kibin. Nah, ayat 187 Al-Baqarah
Apa bunyinya? Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian hingga benar-benar jelas terpisah mana fajar sidik dan mana fajar kizib. Artinya fajar kizib itu masih boleh, belum subuh itu masih boleh, masih tidak apa, masih boleh makan dan minum. Yang sudah haram itu kalau sudah fajar sidik, yaitu waktu subuh. Sehingga imsak itu bukan suatu keharusan tapi kehati-hatian. Sama kalau di jalan itu, di bahu jalan ada garis kuning. Kita itu pengemudi diupayakan jangan lewat situ. Jangan. Banyak nabrak truk yang mogok lah karena lewat bahu jalan itu. Tapi kalau lagi macet sekali-kali boleh, silakan, lagi macet. Makanya di jalan tol dalam kota itu kadang yang bahu jalan ada tanda hijau, boleh dilalui jam-jam tertentu saking padatnya. Tapi kalau sudah lancar itu tidak boleh, berbahaya. Nah, itu namanya hima. Man ra'a haulal hima faqad istabra'a. Barang siapa yang meninggalkan syubhat maka ia bagus dalam hal agamanya. Kalau mendekati pagar itu yang garis kuning itu maka ia akan cenderung terpeleset pada yang haram atau celaka. Jadi imsak itu sekali lagi suatu kedisiplinan yang diterapkan supaya tertib saja. Dalam keadaan kita terlambat bangun maka silahkan, tapi jangan dibiasakan, itu saja. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Haji Wahyu mengenai termasuk safar juga ya, safar yang tadi itu fidyah, membayar fidyah untuk yang ibu-ibu ceritanya sudah hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah, begini. Selama orang itu kuat, jangan fidyah, qadha. Wanita muda, ibu muda. Yang fidyah itu 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak ada istita'ah atau tokoh. Contoh yang sakit menahun, yang kesembuhannya sangat kecil potensi kesembuhnya. Kemudian yang tua renta. Kalau ibu-ibu masih muda, senam kuat, renang kuat, stabitur kuat, maka dikodok. Tapi walaupun dia kuat, boleh tidak puasa, Pak. Atas pertimbangan walaupun saya kuat, tapi khawatir janin saya lemah, khawatir air susu anak saya kurang gizinya, boleh tidak puasa. Nah, bagi orang yang demikian maka harus qadha dan fidyah. Kenapa? Karena dia tidak puasanya bukan pertimbangan dirinya tidak kuat, tapi khawatir pada janinnya atau anaknya. Nah, yang khawatir terhadap janin maupun anak yang disusui padahal sendirinya kuat, itu baru terkena dua, ya qadha ya fidyah. Kalau ia walaupun menyusui bukan khawatir pada anaknya, dirinya juga memang lemah, ya berarti dia tidak terkena dua, cukup qadha saja. Jadi jangan asal langsung bayar fidyah. Karena sekali lagi ibadah harus diupayakan. Fondasi atau dasar ibadah itu diupayakan. Buktinya yang lain kuat kok, itu kuat. Jadi sempatkan dicicil, kan setahun itu banyak gitu. Dicicil sebulan 2 hari misalkan.
sebulan itu 3 hari, dicicil saja. Yang penting diagendakan. Kalau tidak diagendakan, ya nggak bakal lunas itu puasa. Artinya selama ia kuat, ia dikodok. Adapun yang wajib kodok dan fidyah hanya untuk ibu, ia tidak berpuasa karena kekhawatiran terhadap anaknya, sedangkan dirinya kuat, maka yang demikian kodok dan fidyah. Dalam madhab Syafi'i seperti itu. Menurut madhab lain tidak, kodok saja, tidak ada jadi 2 seperti itu. Nah, jadi kalau ada berpendapat enggak, saya kodok saja walaupun karena khawatir ada, yaitu berarti di luar Syafi'iyah. Ayo Syafi'iyah seperti tadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi mengenai yang meninggal. Wah, apa ini difidyahi apa gimana? Begini, yang difidyahi itu yang terhitung ia ketika hidup meninggalkan saumnya ya. Awas. Ini si fulan puasa cuma 2 hari saja. 15 Ramadan dari tanggal 3 Ramadan sakit umpama. Sakitnya sakit biasalah, kecelakaan, dia masih muda umpama. Dia niatnya mau mengkodok kalau sudah sembuh gitu kan. Tapi hari ke-7 ia meninggal, berarti ia terhitung tidak saum. Ya, tidak saum dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 hari ia tidak puasa. Nah, 5 hari itu difidyahi yang 5 hari itu saja. Nah, jangan 30 hari, enggak 5 hari itu saja. Artinya yang dibayarkan dengan fidyah itu hari-hari yang ia tidak berpuasa dan tidak mengqadha karena meninggal. Tidak mengqadha. Sehingga fidyah itu bisa karena seorang itu memang sudah tidak kuat walaupun masih hidup dengan fidyah, atau sebetulnya ia sakit lalu mungkin untuk sembuh, kalau sembuh bisa mengqadha tapi keburu meninggal, maka diganti dengan fidyah. Itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada yang terakhir, kalau kita puasa pusing katanya. Pusing apa yang kita lakukan? Masya Allah, tidur saja Pak. Tidur nggak bisa. Bagaimana kalau minum obat dulu terus puasa lagi? Ya sudah batal itu mah. Berarti Pak, obat itu ada 2 macam. Ada obat dalam, obat luar. Pakai koyo atau salompas, atau pakai presker, atau pakai caplang dan sebagainya. Itu salah satu apanya. Oh, kalau di rumah sakit, orang yang di rumah sakit berarti sedang sakit. Ya. Iya. Betul. Ini ikut arahan medis Pak. Kalau dalam hal medis, ini harus obat diminum 3 kali sehari, otomatis tidak puasa dulu, ya ikut itu. Artinya itu sudah menjadi rukhsah tidak puasa, termasuk hitungan sakit, masih sakit gitu kan. Karena kebolehan tidak saum itu bisa karena sakit atau karena memperlambat kesembuhan. Jika ia tetap puasa memperlambat kesembuhan. Begitu pula tayamum. Orang yang sekiranya dengan air itu memperlambat kesembuhannya boleh tayamum gitu. Bukan hanya sakit, ini sudah tidak sakit tapi seperti luka ini, kalau orang yang kecelakaan ini kalau kena air terus maka akan susah sembuhnya, maka ya boleh tayamum. Sehingga orang yang keluar dari rumah sakit, kata dokter ini makan 3 hari sekali, udah gitu sekali minum juga obatnya 5, 4, Masya Allah. Ini kalau enggak seperti itu nanti akan ngedrop lagi, maka ikuti saja, karena itu sudah menjadi rukhsah, termasuk orang yang sakit atau sedang dalam pemulihan. Itulah. Ada yang tersisa? Sudah cukup? Alhamdulillah. Tinggal ditutup sama host, silakan.